Seorang pria yang ditemukan tewas di kamar hotel dengan tangan terikat dan dimasukkan ke plastik akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Cianjur berhasil menangkap pelaku yang merupakan penyuka sesama jenis. Di sebuah kota Cianjur, hiduplah seorang pria bernama Yadi. Yadi ini masih muda, yaitu berusia 23 tahun. Nah, Yadi ini mempunyai kelainan. Kelainannya tersebut yaitu Yadi ini menyukai sesama jenis atau sama orang-orang sering disebut gay. Bahkan Yadi ini sudah seringkali melakukan berhubungan badan sesama jenis. Sudah sampai 10 kali. 10 kali di sini bisa jadi beda-beda orang. Karena ada juga yang suka sesama jenis tapi menikah pria sama pria. Tapi Yadi ini tidak menikahi sesama pria, hanya berhubungan badan tanpa status. Pada suatu ketika Yadi ini sedang sangat bernafsu. Seperti biasa, Yadi bukan bernafsu pada lawan jenis, tetapi sesama jenis. Akhirnya Yadi ini membuat postingan di grup penyuka sesama jenis atau gay di media sosial. Yang di postingan tersebut berisi, "Yang bisa muasin aku kasih 1 juta nih, tapi BDSM ya." Bagi teman-teman yang belum tahu BDSM adalah berbagai praktik atau permainan peran yang seringkali erotis yang melibatkan perbudakan, disiplin, dominasi dan ketundukan, sadomasochisme dan dinamika antara individu terkait lainnya. Nah, postingan tersebut ya ditunjukkan kepada sesama jenis di grup tersebut. Karena di grup tersebut anggotanya banyak, bahkan seluruh penjuru Indonesia, akhirnya Yadi mendapatkan balasan pesan dari postingannya tersebut. Yang membalas postingan Yadi adalah pria bernama Andri. Andri ini berumur 32 tahun yang berasal dari kota Bandar Lampung. Andri pun diisi balasannya yang menanyakan seperti ini, "Apa bener kak, kalau aku bisa memuaskan kamu, aku bakal dikasih 1 juta?" Yadi pun membalas, "Iya, kalau kamu bisa muasin aku pasti nepatin janji deh, tenang aja." Andri yang di situ memang mempunyai kelainan senanglah melihat postingan itu, karena Andri juga penyuka sesama jenis dan ingin melakukannya, ditambah mendapatkan uang. Andri pun dengan senang hati menyetujui kesepakatan tersebut. Mereka berdua pun membuat perjanjian di hotel di kawasan Puncak Cipanas, daerah Cianjur. Nah, sebelum ke lokasi, Yadi ini menyuruh Andri untuk mempersiapkan berbagai alat untuk berhubungan badan ekstrim, mulai dari lingerie untuk pria, kain hingga lakban hitam. Akhirnya pada suatu hari Yadi dan Andri bertemu di hotel Puncak Cipanas. Setelah bertemu, Andri kaget karena wajah Yadi berbeda dengan di media sosial. Dan ternyata Yadi ini memakai foto palsu berbeda dengan wajah aslinya. Setelah itu Yadi dan Andri mulai masuk ke kamar hotel dan melakukan hal yang sangat menyimpang. Singkat cerita, dalam kegiatan menyimpang tersebut, Andri ini tidak sengaja mengencingi wajah Yadi. Di situ Yadi pun tersulut emosinya dan melilit Andri dengan kain dan lakban, termasuk di bagian seluruh wajahnya. Hingga Andri ini nggak bisa teriak minta tolong. Yadi pun meninggalkan Andri dengan kondisi Andri terikat kain dan seluruh wajahnya dipenuhi lakban hitam. Besoknya gak tahu nih apa yang dipikirkan Yadi. Yadi ini malah menelpon pihak hotel. Dia bicara gini, "Mbak, tolong cek itu ada tamu di kamar yang sepertinya lagi membutuhkan pertolongan." "Kamar berapa mas?" Saat ditanya, Yadi pun langsung menutup teleponnya. Saat itu petugas pun masuklah ke dalam kamar hotel dan menemukan Andri yang sudah tewas kehabisan napas, tertutup sama lakban hitam. Setelah pihak hotel menelpon polisi,
Polisi akhirnya datang dan menemukan jejak TKP yang dimana di kasur ada tulisan spidol berisi "Ini keinginan saya". Jadi menulis itu untuk membuat alibi agar seolah-olah itu memang kemauan Andre. Singkat cerita, akhirnya polisi berhasil meringkus Yadi di rumahnya sendiri yang tidak jauh dari lokasi pembunuhan.